Ya, penggembala kuda raih gelar S3 di Amerika Serikat, pemirsa. Sosok Ahmad Munjizun, penggembala asal Lombok Lombok? Tengah, Nusa Tenggara Barat yang meraih gelar doktor bidang satwa di North Carolina State University, Amerika Serikat. Ini menjadi perhatian publik. Dan bahkan prestasi pemuda berusia 31 tahun ini menjadi sosok inspiratif bagi banyak anak muda di tanah air. As a kid, I grew up looking after animals, horses, ponies. Pidato Ahmad Munjizun pada acara wisuda program doktoralnya di North Carolina State University, Amerika Serikat viral di jagat maya. Bahagia, haru dan juga sedih bercampur aduk. Pasalnya Ahmad Munjizun tidak ditemani orang tua, sanak famili dan juga kerabatnya seperti mahasiswa lain saat momen kelulusan itu berlangsung. Selain jarak yang jauh, orang tuanya yang sakit saat itu diungkapkan Jizun menjadi penyebab tak memiliki pendamping saat momen bahagia itu. Selain muda dan juga berprestasi, ternyata pemuda kelahiran Batunyala, Kecamatan Praia Tengah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini seorang penggembala kuda dan juga sapi. Di rumah orang tuanya terdapat sejumlah ternak seperti sapi dan juga kuda. Jizun merupakan anak yang senang memelihara dan juga menggembala hewan ternak. Usai menamatkan studi sarjananya di Fakultas Peternakan Universitas Mataram, anak pasangan Muhammad Hijazi Umar dan juga Ayunanti mendapat beasiswa LPDP S2 di Australia. Sejumlah dosen yang memiliki kuda di Australia kerap diurus Jizun sehingga setelah lulus, dosennya meminta Jizun melanjutkan S2 pendidikan di Amerika Serikat. Hingga akhirnya, Ahmad Munjizun menyelesaikan pendidikan di bidang Animal Science di North Carolina State University, Amerika Serikat. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Herman Sudi, TV One mengabarkan. Ya, langsung saja ya kita ajak Anda berbincang pemirsa dengan Ahmad Munjizun. Ini ada peraih gelar S3 di Amerika Serikat. Halo, Selamat Mas siang. Jizun, apa kabar? Halo, selamat siang. Oke, sehat ya Mas? Kedengaran. Oke. Kita mau ngucapin selamat dulu ya Betul, untuk Mas selamat atas Jizun. kelulusannya ya Mas, Selamat, atas Mas, luar gelar biasa. S3-nya. Terima kasih. Oke, Mas mungkin bisa diceritakan sebenarnya awal mula bisa meraih gelar S3 terus juga mendapatkan beasiswa, ini kan begitu inspiratif loh Mas kisahnya. Ya sebetulnya awalnya hanya angan-angan, maksudnya hanya satu wish, yang kemudian begitu saya wisuda tahun 2014 dari Fakultas Peternakan Unram, saya coba beasiswa S2 ke Australia dan alhamdulillah dengan proses yang lumayan panjang, akhirnya saya sampai di University of Queensland. Itu barangkali salah satu awal dari semuanya, walaupun ya tentunya semuanya berawal dari jauh sebelumnya tentunya. Oke. Cuma baik itu kuliah ke Australia maupun kuliah ke Amerika untuk S3 itu adalah satu hal yang benar-benar saya tidak percaya gitu bahwa saya bisa gitu. Cuma saya punya tekad dan saya punya keyakinan bahwa dengan kerja keras, kemudian ridho orang tua, dan tentunya juga perseverance, keistiqomahan, saya yakin hasil itu akan selalu memuaskan. Saya tidak peduli apakah saya akan sampai di sana, yang jelas saya harus kerja keras gitu. Seperti yang saya ungkapkan di video saya, awalnya saya memang nggak bisa bahasa Inggris. Sampai waktu saya ingin daftar ke Australia dulu, saya harus give up. Karena waktu itu 3 kali saya tes TOEFL, English proficiency saya cuma sekitar 430-an. Akhirnya oleh dosen pembimbing skripsi saya waktu S1, saya dibilang, ya udah kamu fokus saja belajar bahasa Inggris dulu. Nah akhirnya ketemulah sama beasiswa LPDP waktu itu. Beasiswa LPDP ini ternyata menawarkan satu beasiswa yang namanya beasiswa afirmasi, di mana beasiswa itu adalah beasiswa khusus untuk mereka yang berasal dari daerah tertinggal. Dan Lombok Tengah waktu itu masih termasuk dalam list daerah afirmasi yang akan diakomodir oleh LPDP.
awardinya untuk mendapatkan pelatihan bahasa. Dan pada saat yang sama, saya juga dikasih pelatihan oleh Australia World Scholarship. Nama programnya adalah English Language Training Assistance, yang dimana itu adalah program pelatihan IELTS. IELTS itu adalah salah satu tes bahasa Inggris yang kemudian itu dilaksanakan selama 3 bulan. Total proses pelatihannya saja 9 bulan, yang kemudian habis itu setelah nilai bahasa Inggris saya mencukupi, baru saya bisa daftar ke University of Queensland. Oke. Dan Silakan Mas. bercita-cita ke the University of Queensland itu, saya pernah mohon doa ke orang tua saya, ke ibu saya tahun 2009. Dan ibu saya sempat kaget waktu itu. Saya bilang, saya mau kuliah S2 ke Australia gitu. Saya bilang, ya kamu beneran yakin gitu. Saya bilang, iya mak, saya bilang, saya nggak akan minta uang, tapi insya Allah saya akan dapat beasiswa. Dan waktu itu saya terinspirasi dari seorang profesor yang namanya Profesor Suhdi, yang katanya pernah S3 di University of Queensland dan mendapatkan PhD-nya di situ. Saya terinspirasi dari beliau karena beliau mengatakan, saya ini adalah alumni dari Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Kalau saya bisa, pasti kalian bisa gitu. Yang itulah kemudian saya membulatkan tekad saya untuk terus berjuang di Fakultas Peternakan, dan saya yakin bahwa hasilnya akan menjadi satu hal yang besar. Ketika saya bercita-cita, memang saya tidak tahu secara spesifik nanti ke depannya akan seperti apa. Tapi yang saya yakin bahwa akan ada satu hal yang besar, akan ada satu hal yang membanggakan, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk keluarga saya, untuk teman-teman saya, untuk orang-orang yang peduli dan cinta pada saya. Dan itulah yang kemudian menggerakkan saya untuk berbicara waktu saya wisuda di North Carolina State University. Itu barangkali adalah satu manifestasi dari rasa gembira, satu manifestasi yang benar-benar sebetulnya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi saya juga bersyukur, alhamdulillah, dengan viralnya video itu, barangkali harapan saya untuk bahwa ekspresi saya itu tidak hanya didengar oleh segelintir orang, tetapi juga alhamdulillah menjadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia. Dan tentunya satu hal penting dalam perjalanan saya adalah dukungan orang tua, di mana orang tua saya selalu hadir, orang tua saya selalu menjadi orang tua terbaik dalam hidup saya. Kadang-kadang saya tidak expect mereka menelpon waktu saya down, ternyata ada feeling gitu. Akhirnya ditelepon, nak kamu bagaimana? Dan most of the time ternyata mereka menelpon itu waktu saya butuhkan. Dan itu adalah satu hal yang benar-benar saya tidak bisa comprehend sampai sekarang gitu. Barangkali itu adalah satu koneksi yang benar-benar sakral antara orang tua dengan anak gitu. Satu hal barangkali yang ingin saya sampaikan juga, bahwa keberanian untuk bermimpi, keberanian untuk menentukan cita-cita, itu adalah it takes a huge part in my journey gitu. Kadang-kadang kita sering berpikir bahwa satu peluang kesuksesan itu adalah it doesn't belong to us, but it belongs to other people. Nah, cara berpikir itulah yang menurut pengalaman saya itu adalah cara berpikir yang salah. Kemudian sejak saya S1 mengikuti perkuliahan, lomba-lomba, menjadi mahasiswa yang aktif, ternyata yang saya pelajari adalah di mana ketika kita punya peluang untuk sukses, maka saya tanamkan pada pribadi saya bahwa peluang untuk sukses itu adalah milik saya. Ketika orang lain berkata bahwa ada orang lain di luar sana yang lebih hebat dari mereka, maka saya tempatkan diri saya bahwa orang-orang katakan sebagai orang hebat itu adalah saya pribadi. Dan itulah
fake it till you make it gitu. Awalnya saya harus berpura-pura sebagai artinya saya pernah membaca satu buku namanya The Power of Pretending gitu. Akhirnya kadang-kadang saya juga pretend dalam artian saya berpura-pura kalau nanti saya speech di depan audiens bakal seperti apa. Kadang-kadang kalau saya ke kamar mandi ada mirror, ada kaca di situ, saya pura-pura lagi pidato di depan banyak orang. Kalau saya lagi pidato di depan audiens waktu wisuda seperti apa kira-kira gitu. Dan ternyata fake it till you make it itu adalah satu hal yang it can come true gitu. Tapi di sisi lain, saya ingin para pemirsa juga itu menyadari bahwa sebesar apapun yang kita raih sekarang atau yang someone achieves that you see in Instagram, that you see in social media gitu. In real life, it is actually not as smooth as you can see it, as you can see how it is. Gitu. Akan selalu ada banyak tantangan, banyak masalah, banyak rintangan di jalan gitu. Tetapi yang terpenting bukan seberapa banyak masalah dan rintangan yang kita hadapi, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya ketika kita jatuh. Tidak penting seberapa banyak kita terjatuh, tetapi seberapa jauh kita melangkah, seberapa tinggi kita melompat kembali ketika kita jatuh. Dan itulah yang menjadi prinsip saya. Alhamdulillah, salah satu prinsip saya adalah bahwa kesuksesan itu tidak hanya ketika saya mampu menggapai cita-cita pribadi saya, tetapi kesuksesan terbesar bagi saya adalah ketika saya sendiri mampu menggapai cita-cita saya sendiri dan juga berbagi kepada sesama. Dan insya Allah mudah-mudahan akan ada banyak generasi Indonesia, adik-adik, teman-teman di Indonesia yang insya Allah akan menjadi seorang yang jauh lebih baik dari sekadar Ahmad Munjizun. Oke, Amin. fake it till you make it. Terus juga harus punya keberanian untuk bermimpi. Itulah sedikit yang kita dapatkan dari perbincangan kita dengan Mas Jizun. Kita pengen tahu cerita lebih banyak Mas Jizun. Tapi apa kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali start lagi. Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mas Jizun. Kita penasaran nih soal jurusan yang diambil oleh Mas Jizun. Ini kan bidang satwa ya, cukup jarang yang ngambil. Nah, kita mau tanya-tanya sama Mas Jizun. Mas, sebenarnya belajarnya apa sih, Mas? Itu yang kita sebut dengan equine science, jadi ilmu tentang kuda. Saya banyak emphasize pada equine nutrition, jadi nutrisi kuda. Emang ada sedikit beda antara belajar equine science dengan bagian bidang animal science yang lain. Kalau berbicara tentang equine science misalnya, terutama di dunia barat ya, dan sekarang sudah lebih umum juga walaupun di Indonesia, bahwa kuda itu sebetulnya lebih ke arah sebagai pets. Walaupun ada juga kuda yang masih dipakai sebagai ternak kerja ya. Cuma jadi itu yang membedakan antara bagaimana kita merawat kuda dengan merawat sapi. Kalau sapi misalnya, kita tujuannya adalah bagaimana mendapatkan susu sebanyak-banyaknya, mendapatkan daging sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dalam hal kuda, kita tidak ingin mendapatkan daging kuda sebanyak-banyaknya. Tapi kita ingin menjadikan kuda itu dalam proper body condition gitu. Ada namanya body condition score, di mana kuda itu nggak terlalu gemuk dan juga nggak terlalu kurus. Dan ada banyak hal-hal yang penting juga. Walaupun saya emphasize di equine nutrition, saya juga pelajari tentang reproduksinya, kemudian tentang exercise fisiologi olahraganya, manajemen dan seterusnya gitu. Jadi ada banyak hal yang terkait di situ. Mas, tapi kenapa sih concern sekali dalam bidang tersebut?
Kenapa terpotong suaranya tadi? Kenapa concern sekali memberi perhatian khusus dan ingin belajar lebih dalam soal hal itu? Ya, barangkali itu terkait dengan bagaimana saya tumbuh waktu kecil ya. Saya dibesarkan di sebuah keluarga yang punya beberapa ekor ternak, ada sapi, ada kuda, dan itu kemudian menjadi salah satu inspirasi. Walaupun pada awalnya saya bercita-cita jadi guru matematika. Waktu saya SMA, yaitu di Madrasah Aliyah Negeri 1 Praia yang sekarang MAN 1 Lombok Tengah. Yang saya tahu cita-cita saya itu adalah saya benar-benar ingin jadi guru matematika. That's it gitu. I was like I'm gonna plan to be a math teacher, kemudian jadi guru SMA, and that's it. That's all I wanted in my life. Gitu. Tetapi waktu itu saya nggak keterima di jurusan matematika justru. Saya keterimanya di pos peternakan. Nggak keterima jalur khusus di situ, keterima jalur khusus di pos peternakan UNRAM. Yang itu juga it was kind of something special, kayak saya sebetulnya nggak pernah planning gitu. Tetapi mungkin karena takdirnya juga, flyer dari Fakultas Peternakan Nus Mataram ini seolah-olah terbang dan landing di MAN 1 Praia. Yang masih saya ingat, guru saya namanya Pak Halil Subagiono, itu Kasubag Kesiswaan di MAN 1 Praia waktu itu meminta kita untuk mengisi formulir. Katanya, Jizun, ajak teman-temanmu. Siapa tahu kamu rezekinya di sini. Ini peternakan UNRAM. Ini adalah suatu saat akan menjadi ilmu yang bergengsi, ilmu yang akan sangat dibutuhkan oleh dunia gitu. Katanya Pak Halil. Yang waktu itu saya jadikan sebagai second choice gitu. Itu adalah bukan pilihan utama saya. Oke. Nah, tapi karena waktu saya tahu bahwa saya nggak keterima di jurusan keguruan dan ilmu pendidikan untuk matematika, waktu itu juga saya sedang sakit. Jadi agak kurang memungkinkan untuk ikut seleksi SNMPTN lagi untuk masuk ke jurusan matematika. Yang akhirnya kemudian saya putuskan untuk masuk pos peternakan, tapi masih berencana untuk keluar dari pos peternakan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, dengan adanya inspirasi dari para profesor, kemudian melihat alumni pos peternakan yang juga sukses, saya kemudian mencoba membuka pikiran saya, melihat background saya. Sejak saya SD sudah itu SD, SMP, SMA itu kadang-kadang di sekolah pun mikirin tentang nanti mau nyabit rumput di mana gitu. Nanti kita bawa kuda renang ke bendungan nggak gitu. Kemudian nanti pelatih kudanya di mana gitu. Karena kita juga sama adik-adik saya, sama teman-teman itu banyak melatih kuda-kudanya untuk pacuan. Jadi kita langsung yang latih, yang nunggangin. Waktu pacuan biasanya dijokiin sama anak-anak yang badannya lebih kecil. Cuma waktu latihan, saya sama adik-adik saya, kemudian sama teman-temannya, itu kita semua ngejoki gitu. Dan alhamdulillah momentum itu kemudian jadi memori yang melekat di dalam hati saya, yang kemudian ternyata saya mulai cinta nih terhadap ilmu peternakan. Dan saya mulai berpikir bahwa akan ada sesuatu yang besar, sesuatu yang ya insya Allah akan jadi berkah gitu. Oke, baik. Mas Jizun. Ya, Mas Jizun. Saya nggak ingin berpanjang lebar ya, cuma. Oke.
Tapi kita juga masih pengen dengar ceritanya Mas, termasuk planning Mas Jizun sudah meraih gelar S3, apalagi yang ingin dilakukan? Apakah akan kemudian memutuskan tinggal di Amerika Serikat atau punya rencana besar apa lagi Mas Jizun? Salah satu cita-cita saya itu adalah saya ingin melihat di Indonesia ini, terutama di Nusa Tenggara Barat, saya ingin melihat adanya pusat riset kuda. Karena saya lihat kuda di Indonesia karena bukan komoditas utama ya yang kita produksi, itu seolah dipandang sebelah mata. Di Nusa Tenggara Barat kita punya satu tradisi, satu budaya pacuan kuda yang menurut saya itu sangat valuable, sangat berarti, dan itu kalau kita tidak jaga maka itu akan pudar. Yang ingin saya lakukan adalah bagaimana kemudian saya bisa mengedukasi masyarakat bagaimana cara berternak kuda yang lebih baik. Kemudian tentunya ultimately nanti akan berujung pada peningkatan equine welfare, kesejahteraan kuda. Sehingga tidak lagi kita melihat kuda yang narik becak, narik cidomo itu ada yang pincang, ada yang kakinya sakit, kemudian kondisi tubuhnya nggak bagus, dan seterusnya. Kemudian tentang plan pribadi, memang saya orangnya, saya bukan orang yang terlalu visioner yang bisa menspesifikkan saya akan jadi apa in the future gitu ya. Cuma saya juga ada bagian dalam diri saya yang dimana saya punya prinsip bahwa I go by the opportunity gitu, I go by the flow gitu. Cuma saya memang suka menginspirasi banyak orang, saya suka memotivasi orang, saya suka memberikan masukan, dan I really like to make change in people's life. Insya Allah kalau ada kesempatan saya bisa mengajar, kemudian menjadi peneliti, insya Allah itulah yang akan saya fokuskan. Tetapi dalam skup yang lebih besar, saya juga punya harapan untuk Indonesia, di mana saya ingin melihat anak-anak Indonesia itu tidak lagi takut untuk bercita-cita, tidak lagi apatis terhadap opportunity yang ada, sehingga saya ingin anak-anak Indonesia ini menjadi jauh lebih baik dari diri saya sendiri gitu. Dan insya Allah salah satu cita-cita saya adalah saya ingin establish suatu saat, saya nggak tahu bagaimana caranya, tetapi saya yakin suatu saat itu akan terjadi, suatu saat it will come true. Saya ingin establish satu foundation, insya Allah satu beasiswa yang akan baik itu mengirim mahasiswa atau siswa Indonesia atau anak-anak Indonesia dari Indonesia ke luar negeri, ataupun yang ingin belajar di daerah lain. Dan juga saya ingin mendatangkan mereka yang dari luar negeri supaya ada exchange di situ. Kita buat satu diversity yang lebih bagus, yang kemudian akan membuat Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap perkembangan di luar negeri. Sehingga dengan adanya exchange, itu akan memungkinkan ada exchange of ideas, exchange of cultures, dan seterusnya. Karena salah satu yang saya highlight dari perjalanan saya, experience saya waktu kuliah di luar negeri itu adalah melihat diversity di luar negeri itu kayak seolah kalau misalnya kita lihat Indonesia, when you see a white person, you definitely judge that he or she is not an Indonesian. Tapi kalau di luar negeri, even when you see an Asian face, it doesn't mean that he or she is not an American gitu. Begitu diverse-nya. Dan itulah yang ingin saya lihat suatu saat di Indonesia. Ada multicultural yang dimana memungkinkan adanya banyak exchange, baik itu ideas dan seterusnya. Oke, itu mudah-mudahan dia tadi menjawab
pertanyaannya. Sangat Mas. menjawab, sangat menginspirasi juga ya. Ingin menjadi dosen cita-citanya, tapi juga berencana ingin membangun tempat Tempat untuk riset, kemudian membangun foundation untuk bisa membantu membiayai teman-teman yang punya cita-cita bersekolah gitu ya. Oke. Begitu menginspirasi tentunya, tapi kita juga harus mengakhiri ya perbincangan kita bersama dengan Mas Ahmad Munjizun siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Munjizun untuk Selamat waktunya, sekali lagi, Mas. untuk kisah inspirasinya. Selamat sekali lagi, kita tunggu kembali ke Indonesia untuk membangun semua cita-citanya. Terima kasih Mas Munjizun, sehat Selamat selalu. siang.